Oke, selamat jumpa kembali di Kode Base. Wah, sudah pada pintar pakai filter ya. Di situ ada filter itu loh, apa? Masker kalau mau pakai filter masker. Di mana, Pak? Itu di filter di situ kan ada filter masker di situ. Nggak ada, Pak. Ada yo. Masa nggak Oh, ya ada? udah. Ini loh. Oke, ntar aku cari, Pak. Ntar punya Pak Septa nggak keluar deh pakai ini soalnya. Ada di filter itu ada masker, ada apa banyak itu. Itu Mbak Kayana pakai kacamata toh. Itu ada masker itu. Oke, Assalamualaikum, Pak. 20. Waalaikumsalam. Ya, sudah siap ya? Pelajarannya apa, Pak? Pak, pelajarannya apa, Pak? Masih tematik kita. Kalau kita zoom kan untuk tematik. Halamannya berapa? Oke, halaman 3 ya. Nanti kita pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, kita mulai dulu. Nanti kita belajar sambil ngobrol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran kita pada petang hari ini. Nah, itu Mas Aidan udah pakai filter masker tuh. Oke ya, yuk sikap berdoa dulu kita. Oke. Ya. Oke, saya lihat dulu semua biar sikap siap berdoa dulu. Tidak ada aktivitas selain persiapan berdoa. Oke, ayo Mbak Tanika siap-siap berdoa nak. Ayo, sikap yang bagus ya. Doa yang bagus dulu Mbak Tanika. Ya, gitu dong. Oke, yuk kita berdoa. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar sore hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya. Masih ceria ya? Iya, Pak, masih ceria. Masih ceria, masih semangat ya? Iya, masih. Masih semangat, masih hidup ya? Iya, Pak. Masih hidup. Alhamdulillah, masih jadi manusia ya semua? Iya. Iya, masa jadi apa kemarin monyet ya? Enggak. Oke. Sudah ada 22 dan tadi beberapa ada yang izin masih di perjalanan, nggak apa-apa, kita tunggu saja. Pada kesempatan malam hari ini kita akan Zoom untuk pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 dari tema yang kedua. Selamat datang di tema kedua. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema pertama dan sudah selesai. Sudah di PH semuanya dan nilainya luar biasa. Bagus-bagus semuanya. Tidak ada yang nilainya di bawah 80. Semuanya di atas 80 semua. Hebat. Bahkan ada yang 100 bahkan ya kan. Luar biasa. Nah, yang terakhir ini PH kemarin. Yang PH subtema 4. Alhamdulillah juga nilainya bagus-bagus ya. Tidak ada yang di bawah 80, semuanya di atas 80 dan ada beberapa anak yang dapat 100. Padahal kemarin soalnya sudah lumayan susah loh ya. Terutama yang di nomor 18 itu banyak yang terkecoh di situ. Itu tuh
kan jawabannya itu kan ABC itu koma kan. Nah, itu maksudnya bukan koma, itu bukan jawabannya koma. Bukan bilangan pecahan, tapi itu tuh sebenarnya yang pertama itu menandakan jumlah ininya apa RT-nya, yang kedua adalah jumlah yang didapatkan per ET gitu maksudnya kemarin itu. Karena ada yang bertanya, "Loh, Pak, kok hasilnya koma? Kan belum koma kalau kelas 3, Pak." Iya, ternyata salah paham. Nah, ada beberapa anak yang dapat nilai 100 loh ya. Ini Bapak kasih apresiasi ya. Saya umumkan yang nilainya 100. Mana ya? Semoga sudah tak download ya. Oh, sudah. Alhamdulillah. Yang nilainya 100 adalah pertama. Ceng ceng ceng. Eng ing eng adalah Adib Akila Rizkullah. Adib dapat 100, luar biasa. Boleh tepuk tangan ya. Oke. Yang kedua, ada lebih dari satu yang dapat 100. Yang kedua, yang dapat nilai 100 adalah Evira Najwa Kirana. Wih, 100 Mbak Evira. Terus siapa lagi ya yang dapat 100? Oh, ada lagi. Ada lagi, siapa ini? Nafisa Mahira dapat 100. Wah, luar biasa. Tambah lagi. Oh iya, masih ada 2 anak laki yang dapat 100. Yang pertama adalah Rifa Fitria Siva dapat 100 juga. Luar biasa. Terus satu lagi dapat 100 juga, namanya adalah keng 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 kong 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 kiang kong kang keng. Safa Sadrina. Wah, hebat ya. Itu tadi anak-anak yang dapatkan nilai 100. Yang lainnya tidak perlu bersedih hati, kok kayaknya kok bukan aku. Enggak usah sedih, nanti jangan-jangan habis ini terus masuk kamar mandi tutup terus nangis. Pakai ember digebur. Ya. Baru join soalnya, Pak. Enggak apa-apa, Mas Aufar, enggak apa-apa. Tadi yang dapat nilai 100 ya, tadi beberapa anak ya. Tadi yang pertama ada Mas Adib, kemudian Mbak Evira, kemudian Mbak Rifa Fitria sama Mbak Syafa Sandrina. Wah, ini Mas Adib ganteng sendiri ternyata yang dapat 100. Mas Adib dikerubuti cewek-cewek. Ya, ini jadi semangat ya, jadi penyemangat. Yang lainnya besok untuk PHP ya selanjutnya lebih hati-hati. Jadi semua materinya dipelajari. Kalau pelajaran seperti ini diperhatikan benar-benar supaya bisa dapat 100. Yang sisanya itu dapat 95, 90, ada yang 80, 85. Oh, bagus-bagus semua. Nggak ada yang di bawah 80, semuanya bagus. Ya, luar biasa. Oke. Paling matematikanya si terakhir ini Sekarang kita masuk ke tema kedua dari subtema subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi kalau dalam buku ya, bukunya buku 3B ya, bukunya buku 3B. Ini sudah ada 3B. Mana 3B-nya nih? Kan 3B lagi. Nah, ini 3B ya, buku 3B. Di halaman 3. Di halaman 3 nanti kita belajar pembelajaran 1, pembelajaran 2 itu sampai halaman 12. Ya, jadi kita belajar halaman 3 sampai halaman 12. Oke. Nah, nanti PPT-nya Bapak unggah, sudah otomatis terunggah nanti pada pukul 7. Di situ ada hadiahnya juga. Hadiahnya apa? Nah, nanti kita beritahu pada saat tengah-tengah pelajaran rahasia. Nah, oke, kita masuk pelajaran ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok ini salah? Salah. Nah, ini harusnya yang ini. Oke, tema yang kedua itu judul temanya menyayangi tumbuhan dan hewan, bukan menyayangi bantal dan guling. Yang kita sayangi adalah tumbuhan dan hewan. Kemarin kita sudah berbicara banyak di subtema sebelumnya tentang tumbuhan dan hewan. Kambing dan sapi. Apa? Bukan kambing dan sapi. Berapa, Pak? Halaman 3 ya. Halaman 3.
Oke, Pak. Sip. Halaman 3 ini sebentar tak benerkan tampilannya sedikit biar cakep. Eh, eh. Kurang pagi pasti Pak. Ya, sip, udah cakep. Oke. Nah, mana tadi? Ah, ini dia. Oke. Di subtema 1 ini nanti kita akan berbicara banyak tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Seperti kita ketahui bahwa salah satu makhluk yang Allah ciptakan untuk kita manusia itu adalah tumbuhan. Dan tumbuhan itu banyak sekali memberikan manfaat untuk kita. Coba di antara tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi ini, kira-kira manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari tumbuhan kira-kira? Manfaat Kira-kira apa? Manfaat tumbuhan kira-kira apa? Memberi oksigen. Pinter, Mbak Safa. Memberikan oksigen. Kemarin dari proses fotosintesis. Udara menjadi segar. Udara menjadi segar, Mas Iran, pinter. Apa Mas Adib? Sumber makanan. Sumber makanan bagi kita manusia, pinter. Oh, apalagi coba? Manfaat tumbuhan bagi manusia itu apa saja? Sumber oksigen, udara jadi segar, sumber makanan, terus apa lagi? Banyak loh. Apa kira-kira? Enggak panas. Biar enggak panas. Air ya. Menyimpan air ya. Kalau enggak ada tumbuhan nanti airnya dia terjun bebas sampai ke perkotaan. Tuh, apalagi coba? Obat-obatan tradisional. Nah, pinter Mas Adib, sebagai obat-obatan tradisional. Ada yang namanya itu tanaman mint, ada yang namanya tanaman apalagi banyak sekali ya. Obat merah itu juga tanaman obat merah. Apalagi? Yang kita buat nulis itu namanya apa ini? Yang buat nulis ini namanya apa? Pensil. Kertas ya. Pensil itu juga iya ya. Pensil itu bungkusnya itu juga dari pohon juga. Apa Mbak Safa tadi? Apa Mbak Safa tadi bilang apa? Buat hiasan bisa. Buat perhiasan. Buat bikin gelang. Ya, banyak sekali ya manfaat tumbuhan ya. Buat bikin pintu. Ya, pinter Mbak Hafiz ya. Buat bikin pintu biasanya pohonnya pohon jati yang dibuat bikin pintu. Pohon sengon juga ada. Supaya kita kalau malam tidak kedinginan. Kalau nggak ada pintunya, bisa jadi beku nanti kita. Ya, itu manfaat dari tumbuhan. Nah, nanti ada ular masuk. ada ular masuk juga. Kalau ada ular masuk nanti kita ya harusnya ngeloni bantal malah ngeloni ular ya. Nanti ada Loh, kok nanti anu ada banget maling. dingin. Ada maling. Nanti Mbak Safa diculik. Dibawa ke hutan. Jangan ya, jangan. Oke. Nah, tahu nggak bahwa dongeng kemarin Pak Har pada saat Zoom besar masih ingat nggak Pak Har menyampaikan tentang dongeng? Masih ingat ya? Masih ya. Nah, oke, sip. Nah, dongeng itu kemarin disampaikan bisa berbicara, pintar cerita khayalan. Bisa berbicara tentang manusia, bisa tentang hewan, bisa tentang tumbuhan juga. Nah, di sini di subtema yang pertama ini nanti akan ada banyak dongeng tentang tumbuhan karena kita berbicara dengan tumbuhan. Masih ingat apa tadi? Dongeng apa tadi? Cerita hayalan. Cerita hayalan, cerita yang dibuat-buat. Dongeng adalah cerita yang bukan sebenarnya, yang tidak benar-benar terjadi, namun di dalamnya ada pesan-pesan moral. Jadi kalau kita memberikan nasihat itu bisa dengan dongeng. Jadi dengan bercerita nanti di dalamnya ada pesan-pesan moralnya. Nah, seperti sekarang ini kamu lihat di halaman yang ketiga, di situ ada dongeng juga. Dongengnya tentang pohon, tanaman, tomat, dan juga jambu biji. Oke, yuk Bapak minta satu orang membacakan. Siapa yang mau membacakan? Ya Pak, saya Talita. Tadi Mbak Talita dulu. Siapa? Ya, Mbak Talita duluan. Ini Mbak Talita. Ya. Di situ Alvar.
Kayana Pak. Ada tanaman tomat dan pohon jambu. Biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari. Suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri, apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Terima kasih Mbak Talita. Sedih nggak mau diajak main sama Mbak Talita. Ya, tadi yang kedua Mbak Safa duluan yang kedua. Coba silakan Mbak Safa. Sekarang dilanjutkan ya. Ya, habis ini Mas Safar ya. Yuk, dilanjutkan Mbak Safa. Oke, Mbak Kayana habis Mas Safar. Habis siapa? Oke, Mbak habis Mbak Kayana. Urutannya. Ayo Mbak Safa. Bulan pun berganti, buah dari tanaman tomat semakin banyak siap dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia, sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya mengapa tanaman tomat mati. Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Oke, terima kasih Mbak Safa. Terus dilanjutkan ya. Sekarang berarti Mas Aufar. Oke, dilanjutkan yang selanjutnya nih. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi. Alasan ia belum juga berubah menurut tanaman pisang. Pohon jambu biji akan berubah dan dapat dipanen pada tahun ke-2 sampai 3. Dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Oke, terima kasih Mas Aufar dan sebelumnya Mbak Safa dan juga ada Mbak Talita ya. Oke. Ternyata sudah habis ya. Berarti nanti Mbak Kayana setelah itu ya, Mbak Kayana terus tadi siapa tadi? Mbak Nafisa ya. Afisa kok Nafisa. Afisa maaf. Nanti urutannya Mbak Afisa. Oke. Nah, karena sudah habis kita bahas dulu. Nah, ini tadi sebuah dongeng tentang dua pohon yang bersahabat. Pohon pertama adalah pohon tomat, yang kedua adalah jambu biji. Nah, di dalamnya mereka bersahabat tapi tiba-tiba pohon jambu biji itu sedih. Dia nggak suka sama pohon tomat. Karena ternyata pohon tomat lebih duluan berbuah daripada jambu biji. Tapi ternyata pohon tomat itu hanya bisa hidup nggak lama. Tapi jambu biji bisa hidup lebih lama daripada pohon tomat. Walaupun dia berbuahnya di tahun kedua dan ketiga. Itu karena ada penjelasan dari pohon pisang. Nah, sekarang siapa ini mau dari urutan ini mau apa enggak yang bisa menjawab atau bisa menceritakan kembali apa sih isi dongeng? Tadi Pak Sekta sudah sedikit. Mbak Kayana mau menjawab apa mau membaca lagi yang nanti? Membaca lagi ya nanti. Enggak mau menjawab saja. Enggak Pak, agak susah. Agak susah, walah. Mau coba cerita kembali ya. Oke, Mbak Afisa mau cerita kembali apa mau membaca yang nanti kalau ada lagi? Baca nanti aja Pak. Kok pada suka baca sih? Oh, pada suka menjawab apa pertanyaan loh. Soalnya nggak tahu. Oh, soalnya nggak tahu, walah. Lah tadi itu dibacain temenmu, kamu ngapain? Tidur. Lah, oke.
Di sini kita harus tahu tentang dongeng yang barusan kita baca. Karena yang kita tadi itu nggak bisa menjawab, siapa yang mau bercerita. Nanti kalau nggak ada yang tahu, berarti tak minta membaca ulang berarti nanti ini. Ada yang bisa menceritakan kembali nggak isinya tadi, ceritanya apa? Aduh, aduh, aku pada domblong. Ya wes, kita baca sekali lagi ya. Oke, sekarang diperhatikan toh, ceritanya didengerin sambil diingat-ingat, oh tentang apa sih? Siapa saja yang berada di situ, ngapain saja, sedang ngapain, terus nanti ada apa, ada apa. Nah, itu didengerin ya. Oke, sekali lagi kita baca ya. Berarti mulai dari Mbak Kayana. Mbak Kayana membaca dari awal. Yang lainnya didengerin ya. Dari sini. Oke, yuk Mbak Kayana. Di sebuah negeri tumbuhan ada tanaman tomat dan pohon jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari, suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji perubahan karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri, apalagi tanaman tomat senang memamerkan buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Oke, dari sini Mbak Kayana bisa cerita nggak isinya apa? Enggak, Pak. Kalau suruh cerita lagi kok nggak mau kilo. Tidak boleh sombong. Oh, tuh. Ya, ada dua tumbuhan yang berteman, namanya tanaman tomat sama jambu biji. Nah, itu mereka suka dukanya dilalui bersama. Terus, ketika sudah besar, ternyata persahabatan mereka itu berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Enggak hanya itu, tanaman tomat itu sukanya sombong sama jambu biji. Dia itu suka bilang, "Itu loh, aku sudah berbuah, kamu belum berbuah toh ya." Gitu. Akhirnya si jambu biji dia sedih. Nah, itu ya contohnya ya, menceritakan kembali. Sekarang dilanjutkan Mbak Afisya. Yang selanjutnya, ayo dibaca. Bulan pun berganti. Buah dari tanaman tomat semakin banyak siap dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Oke, terima kasih Mbak Afisya. Nah, kalau sekarang Mbak Afisya bisa nggak menceritakan kembali isinya itu apa sih sebenarnya? Tentang tanaman tomat sama jambu biji, Pak. Itu gimana yang barusan kamu baca itu apa? Bagaimana tanaman tomat dan jambu bijinya? Itu si tomat itu sombong, tapi ternyata umurnya tomat itu kalau habis berbuah, habis dipakai mati. Kalau jambu biji bisa lebih lama hidupnya. Oke, hebat. Ya, terima kasih ya Mbak Afisya. Nah, oke, itu ya ceritanya ya. Sekarang
Karena yang ketiga ini masih ada satu lagi. Nah, yuk siapa yang mau membaca? Siapa nih? Mas Atta. Ya, Mas Atta. Ya. Tadi Mbak Talita sudah toh. Ya, Mas Atta. Ya. Oke, nanti ya, gantian ya nanti ya. Ya, Mas Atta. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi. Alasan ia belum juga berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun ke-2 sampai ke-3. Dan masih dapat. Terus? Walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Telah semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Oke, ya terima kasih Mas Atta. Nah, Mas Atta bisa nggak menceritakan isinya itu yang mau baca? Dengan bahasa kamu sendiri. Itu ngapain tuh? Apa Mas Atta? Oke, nah terima kasih. Nah, ternyata kalau kita diminta untuk menceritakan kembali isinya, itu beberapa anak atau bahkan mungkin semua ya, semuanya ternyata susah kayaknya ya. Nah, untuk menceritakan isi kembali dari bacaan ini, kita bisa memakai panduan pertanyaan yang disiapkan. Nah, di situ di halaman 4 itu sudah disediakan pertanyaannya, ya kan? Maka kalau kita mau mengetahui isi cerita, tinggal kita jawab aja pertanyaannya. Misalnya yang pertama, pertanyaannya, siapa yang bersahabat baik? Siapa? Tomat dan jambu. Tomat dan jambu. Tomat, pohon tomat dan jambu biji. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Karena tomat lebih cepat karena tomat lebih cepat tumbuh dan dia sombong. Oke. Yang ketiga, mengapa pohon jambu biji bersedih? Karena buahnya tidak tumbuh. Iya, karena jambu bijinya nggak tumbuh, jambunya kok nggak tumbuh-tumbuh, jadi dia sedih. Terus yang keempat, kapan jambu biji bisa berbuah? 2 sampai 3 tahun setelah ditanam. Yang terakhir, bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Akhirnya bagaimana? Bersyukur. Pohon jambu bersyukur. Jambu biji bersyukur karena hidupnya lebih lama. Iya, bersyukur karena lebih lama hidupnya. Pohon jambu tidak pernah iri hati. Pohon jambu tidak pernah iri hati. Nah, gampang kan ternyata? Berarti dari jawaban-jawaban pertanyaan ini kita bisa membuat dongeng kita sendiri yang tidak jauh berbeda dengan tadi yang kita baca. Misalnya nih, dari sini tadi kan ada tanaman tomat dan jambu biji. Ada 2 sahabat yaitu tanaman tomat dan jambu biji. Mereka sangat-sangat baik sahabatannya. Tapi tiba-tiba persahabatan mereka berubah karena tomat itu lebih cepat berbuah daripada jambu biji. Sehingga membuat jambu biji itu bersedih karena dia belum bisa berbuah. Ternyata setelah mendapatkan penjelasan dari temannya jambu biji, dia bisa berbuah kalau sudah 2 atau 3 tahun ditanam. Akhirnya karena tanaman tomat itu dia lebih cepat berbuah, tanaman tomat ternyata lebih cepat juga matinya. Nah, melihat itu semua, jambu biji akhirnya bersyukur dia menjadi jambu biji. Karena dengan dia berbuahnya lama, ternyata hidupnya juga lama. Alhamdulillah setelah itu jambu biji tidak pernah iri kepada orang lain. Tuh, gitu caranya. Ya, jadi kalau kita mau menceritakan isi dari dongeng tertentu, maka kita buat aja daftar pertanyaan. Setelah ada daftar pertanyaan, terus kita jawab. Setelah kita jawab, baru kemudian kita buat menjadi dongeng yang baru. Kita buat paragraf yang baru. Oke, gitu ya. Nah, sekarang
Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita membaca, sekarang yang membaca Pak Septa. Kalian tutup bukunya. Nah, tutup bukunya ya. Yang baca biar Pak Septa. Kamu sekarang tutup bukunya, tutup matanya, terus tidur. Ya jangan. Nanti Pak Septa kayak orang gila ngomong sendiri nanti. Ya, yuk silakan ditutup bukunya. Ada di buku nggak? Ada sebenarnya, tapi kamu nggak bisa baca, kamu nggak boleh baca. Di sini memang kamu diminta untuk menyimak saja. Kamu hanya diminta untuk menyimak. Nah, nanti ada pertanyaan juga. Nah, nanti ada pertanyaan juga. Makanya Pak Septa mau membaca, kamu mendengarkan saja ya, nggak boleh baca loh ya kamu ya. Kamu hanya menyimak saja loh ya. Lihat mata saya, tatap mata saya, tatap hidung saya. Ada dalamnya ada sesuatu. Udah ya? Udah adzan, Pak. Udah apa? Belum. Dan Punya Pak Septa belum ya? udah, Udah apa? Pak. Oh ya sudah. Oke, piye? Kita lanjutkan setelah azan, setelah sholat. Oh ya itu baru azan pada Pak Septa. Nanti setelah sholat Pak Septa baca, kalian tidur ya. Alah kok salah tidur menah toh. Dengerin maksudnya, dengerin ya. Tapi habis ini jangan bawa bantal ya, nanti malah tidur beneran. Iya, Pak. Ya. Ya wes, kalau sudah azan boleh bersiap-siap untuk sholat Isya. Silahkan. Kalau Sudah selesai sholat. sudah Oke. Sudah siap tidur. Sudah baguling. Belum, Pak. Oke, ini masih ada beberapa ya. Kalian pernah ini enggak? Pernah lihat videonya Bapak Ibu Guru waktu nyanyi Rumah Kita? Pernah lihat enggak? Belum, Pak. Belum pernah, Pak? Masa sih? Yang waktu ada Pak Septa, ada Budia, ada Pak Dadang, ada Bu Laila. Mana, Pak? Itu Belum pernah, Pak? Pernah, Pernah kan? Pak. Mesti pernah lah. Nah, kita kalau mau bikin kayak gitu mau nggak? Mau. Mbak Evira kenapa nggak mau Mbak Evira? Kenapa? Suaramu bagus toh? Pak mau nanya. Apa? Apa Mas Arthur? Kenal Keiko enggak? Keiko kenal Mbak Yumu toh? Kakakmu toh? Iya. Ada. Oh, Pak Septa Ayah enggak? sering ketemu. Siapa? Mbak siapa? Ayah. Mbak Ayah kenal. Kakakmu toh? Iya, Pak. Iya. Sering ketemu Pak Septa. Kemarin aja ketemu waktu apa ya waktu itu. Mbak Keiko sama temennya itu di aula itu ketemu. Loh, ini kok mirip sama Arthur ya wajahnya ya. Ini loh. Sambil nunggu temen-temen yang belum selesai sholat tak liatin videonya itu loh. Ini kok tampilannya. Mau lihat videonya enggak? Mau. Mau, Pak. Yakin? Mau sekali. Yo. Mau. Ini loh. Nah, coba dilihat dulu. Tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri.
Kan ya mirip kok itu. Hanya bunga bakti tumbuh di halaman. Dah, banyakan nanti. Nadinya bagus, Pak. Nadinya bagus. Bagus, Pak. Kita mau bikin kayak gitu. Kita mau bikin kayak gitu mau enggak? Nanti lagunya Pepe atus sumur banyune mumbul-mumbul gitu. Wah. Enggak apa. Banyune mumbul-mumbul. Nyanyi balonku aja, Pak. Ayo, balonku ada 100 rupa-rupa warnanya. Meletus semua. Oke, kita lanjutin ya. Sudah mulai banyak yang hadir. Kita lanjutin lagi pelajaran kita. Oke, siap. Sekarang Pak Sita mau menidurkan, mau menceritakan kepada kalian sebuah dongeng. Kamu perhatikan benar-benar dongeng ini didengarkan. Nanti isinya apa saja kamu perhatikan benar-benar. Ditutup bukunya, nggak boleh baca ya, nggak boleh baca. Nanti ya kalau ada yang baca tak primpeni pokoknya. Oke. Tutup bukunya, dengerin aja. Ya. Siap belum? Siap. Siap. Oke. Dongeng. Kisah pohon rambutan yang kesepian. Dahulu kala ada sebuah pohon rambutan kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon rambutan bersedih. Suatu ketika, seekor burung nuri hinggap di dekat pohon rambutan. Pohon rambutan tampak senang dan meminta burung nuri untuk menjadi sahabatnya. Pohon rambutan menawarkan dahannya untuk tempat tinggal burung nuri. Namun, burung nuri pun menolak karena dahan pohon rambutan terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya. Pohon rambutan kembali bersedih, tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon rambutan menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Namun, jawaban kambing juga kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daun yang tidak rimbun karena takut kekurangan nantinya. Pohon rambutan bersedih hati, tetapi ia tidak ingin berlarut dalam kesedihannya. Ia berdoa agar dapat tumbuh dengan baik. Waktu pun berlalu, pohon rambutan kecil itu pun tambah besar. Batang dan dahan pohon rambutan tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat. Daun-daunnya berjajar rapat, sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon rambutan sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon rambutan, burung nuri dan kambing datang menghampiri pohon rambutan. Kambing dan burung nuri meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon rambutan tidak marah dan memaafkan mereka. Kambing dan nuri pun berterima kasih kepada pohon rambutan. Semenjak itu mereka menjadi sahabat. Itulah cerita tentang pohon rambutan yang kesepian. Ada nggak yang kesepian sekarang? Enggak, Kak. Nggak ada. Karena bareng-bareng sama anak-anak kelas 3 the Ada best. Pak kayaknya. Kayaknya kesepian. Kenapa? Yang nggak ada teman Oh, nggak ada teman. di rumah. Oh, kasihan. Ada cuman nggak mau main. Oh, nggak mau main. Oh iya. Oke.
Halo Pak, Nah, mau nanya. oke. Itu tadi ya. Nanya Pak sama apa Pak? Kak mau nanya. Pak, Iya, ya ada apa Mas Arthur? saya tidak kesepian karena ada Mbak Keko. Oke, karena ada Mbak Keku, ada Mbaknya. Oh, Tapi nggak Mbak Hafiz diajak yang nggak kesepian. main. Oke, itu tadi ya pohon rambutan yang kesepian. Ternyata dia awalnya ditolak sama teman-temannya karena dia tidak bisa memberikan. Karena teman-temannya melihat dia satu tadi burung nuri melihat dahannya belum kuat untuk menahan sarangnya. Yang kedua kambing melihat daunnya masih sedikit, nanti takutnya dia nggak bisa makan dengan lahap, nggak bisa sampai kenyang. Nah akhirnya sampai kemudian pohon rambutan ini dia tumbuh sangat besar, akhirnya dahan-dahan yang tadinya rapuh menjadi kuat sehingga bisa menopang sarangnya burung nuri. Terus kambingnya ternyata dia bisa makan dengan banyak karena daunnya semakin banyak. Oke, sekarang siapa yang mau menceritakan pesan dongeng apa? Pesannya apa dari dongeng ini? Yuk Mas Arthur. Coba Mas Arthur, menurut Mas Arthur ini dongengnya pesannya apa Mas Arthur? Pesannya tentang pohon rambutan yang kesepian. Setelah itu Iya. pohonnya ini jadi tumbuh besar dan kayunya jadi lebih Rapuh. besar Oke. Pak. Berarti di dan daunnya lebih banyak dan daunnya jadi lebih banyak. Oke. Jadi kambing bisa makan daunnya dengan lahap. Oke, sip. Berarti di dalam sebentar. Di dalam cerita itu ada pesan yang terkandung apa? Supaya apa begitu misalnya? Biar nggak sombong. Ya, gantian. Siapa temannya? Yang belum menjawab. Afisa sudah menjawab, Mas Aufar sudah menjawab, Mbak Talita sudah menjawab, Mbak Kaina sudah menjawab. Saya Pak. Yang belum Mas Adib. Apa Mas Adib kira-kira pesannya apa yang mau disampaikan oleh penulis? Ampun. Janganlah kalian memilih-milih teman karena yang menurut kalian baik belum tentu benar. Oh, Dan hebat. janganlah putus asa. Oke, sip. Janganlah memilih-milih teman karena yang menurut kalian baik itu belum tentu baik buat kalian. Dan jangan putus asa, harus tetap semangat. Ya, oke, makasih Mas Adib. Tadi Mas Adib sudah ini ya tadi kayaknya sudah menjawab kok. Oh, belum ya. Oke, belum. Sip. Tidak boleh memandang rendah orang lain. Tidak boleh memandang rendah orang lain. Iya. Siapa lagi yang belum menjawab? Yuk, yang mau mencoba menjawab. Saya Mbak Tanika. Oke, Mbak Tanika. Apa Mbak Tanika? Pesan terkandung apa? nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Pinter Mbak Tanika. Mbak Fisa jangan dimakan tuh bajunya. Nanti bolong loh. Mbak Fisa ini malah maem kelambi. Ayo, siapa lagi mau menyampaikan? Mbak Evira mau nyomong? Aksa Oh Pak. enggak, Mas Aksa. Mas Aksa tadi belum. Oh ya, Mas Aksa. Apa Mas Aksa? Aksa. Apa Mas Aksa? Tidak boleh putus asa? Oh ya, tidak boleh putus asa. Ya Pak. Mbak Navia, apa Mbak Navia? Saya Pak. Tidak meremehkan yang kecil. Tidak boleh meremehkan yang kecil, pinter. Siapa lagi ya? Mau enggak? Ada lagi enggak? Bisa Pak. Saya Rifa, Pak. Mbak Rifa. Apa Mbak Rifa? Ini mau. Ini nih. Salah. Yuk Mbak Rifa, apa Mbak Rifa? Tidak boleh membeda-bedakan teman dan Tid- jangan memandang remeh teman. Oke, nggak boleh membeda-bedakan teman dan nggak boleh memandang remeh teman. Ya, siapa lagi yang mau? Mas Elan, jadi Mas Elan. Boleh lagi Pak. Kayak nanti Mbak Kayana ya. Ini biar teman yang lain yang belum menjawab biar menjawab dulu. Oke Pak. Sip, pinter. Mas Erlan, jadi Mas Erlan? Jadi Oke, silakan Mas Erlan, yuk. harus selalu berdoa kepada Tuhan. Pinter. Harus selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, kita minta sama Allah, bukan minta sama kambing. Ya. Oke, ya Mas Ryan. Silakan Mas Ryan. Apa Mas Ryan?
Kenzi, Pak. Ya, sebentar Mas Kenji habis ini. Apa Mas Ryan? Oh, malah ditutup kameranya. Jadi Apa Mas Ryan? Nggak jadi. Oh, senengannya PHP Mas Ryan. Ya Mas Kenji. tidak boleh memandang rendah orang. Tidak boleh memandang rendah orang sampai di bawah meja saking rendahnya. Ya, pinter ya Mbak Safa. Mbak Safa tadi udah atau Mbak Safa? Udah ya. Mas Arthur juga sudah. Tidak boleh apa Mas Arthur? Tidak boleh memandang fisik. Nggak boleh memandang fisik. Nggak boleh memandang rendah, nggak boleh memandang fisik. Oke, siapa lagi yang belum menjawab? Tidak pandang bulu, Pak. Tidak pandang bulu. Nggak pandang bulu, nggak pandang rambut, nggak pandang. Oke, sudah ya? Apa siapa? Fisik. Udah ya? Siapa tadi? Mas Selvin mau ngomong? Nggak mandang warna kulit, Pak. Oh ya, apa Mas Selvin? Lu malah hilang. Saling memaafkan. Saling memaafkan, pinter ya. Oke. Banyak pesan yang terkandung ternyata ya dari sebuah cerita yang sangat singkat, kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, kamu boleh nih membuat karya seperti yang barusan Pak Septa baca. Contohnya ada di situ, tadi kamu bisa membuat cerita. Jadi nanti di sana ada tokohnya, boleh ada semut, ada kambing, ada jerapah, ada monyet, atau mungkin ada bantal. Boleh, nggak apa-apa. Bantal berbicara sama gelas, boleh ya. Bantal terus ngantuk. Iya, soalnya ngantuk Pak Septa. Jadi tadi bantal terus semuanya. Bantal guling kasur, bantal guling kasur. Pak. Ya, ada apa? Boleh bantal guling kasur selimut. Iya. Apa siapa yang ngomong tadi siapa? Boleh apa tadi? Boleh kucing enggak? Oh, boleh kucing, boleh Mbak Navia, boleh kucing ya. Kamu mau bercerita ada kucing yang ngomong-ngomong ngobrol sama belalang, boleh. Kucingnya ngomong sama botol, nggak apa-apa. Kucingnya ngomong sama televisi, boleh ya. Jadi kamu boleh membuat cerita, namanya dongeng itu boleh apa saja. Ya, apa Mbak Afisa? Kalau pohon pisang sama pohon jambu boleh nggak, Pak? Boleh sekali, boleh sekali. Kemarin kita habis membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kucing gimana, Iya, Pak? kucing boleh, kucing boleh. Ya, apalagi? Kucing aku, Pak Bella. Apa Mbak Safa? Kucing itu kalau malam kenapa tidurnya sendiri terus ya? Karena dia nggak mau ditemenin. Terus nanti kalau malam nggak baca doa gitu. Iya, kucing kalau misalnya baca doa nanti kamu kalah lari malahan. Kucingnya begitu mau duduk, wah, bismika Allahumma ya bismika abud blek ya, mah lari kamu nanti. Hari gelap-gelap. Iya. Karena dibuka pagi-pagi itu langsung. Kucing itu nanti pagi-pagi subuh bangun terus alhamdulillah udah bangun, ye. Nanti malah takut kitanya kan, kucingnya bisa ngomong. Tapi kalau dalam dongeng bisa ngomong. Terus lari-lari makan dulu baru lari-lari. Karena dongeng juga harus yang nyata. Mas Aufar ya, karena dongeng itu tidak harus yang nyata. Kita boleh berkhayal. Nah, silakan anak-anak kelas 3D nanti kalau misalkan bisa membuat dongeng semua ya, nanti Pak Septa kumpulin terus kita jadiin buku. Buku dongeng karya 3D. Mau nggak kayak gitu? Mau? Ya, sip. Oke ya. Waktu pengumpulannya sampai besok akhir semester. Jadi sebelum terima rapot ya. Nah, nanti atau enggak, gini aja lah. Kan akhir terima rapot itu kan bulan Desember ya. Nah, pengumpulannya maksimal bulan Oktober ya. Sekarang kan Agustus. Ngumpulin apa, Pak? Itu buat cerita dongeng, buat cerita gongeng. Nah, nanti dari semuanya kamu Berapa, Pak? enggak, ini tuh cuman ini Video sih. di HP ya, Pak? Enggak, diketik ya, diketik di komputer, terus nanti dikirim ke Pak Septa. Boleh kapanpun kirimnya. Ini kita cuman pengen membuat karya. Jadi besok kelas 3D itu punya buku. Kalau pakai HP gimana, Pak? Pakai HP juga boleh. Pakai HP juga boleh.
Besok di akhir besok tak terbitkan karena sekolah kita itu punya izin penerbit. Jadi nanti kalau misalnya kita punya karya, saya terbitkan nanti bisa punya ISBN. ISBN itu diakui oleh dunia. Loh, hebat kan? Nanti buku kamu itu bisa dijual seluruh dunia karena dia udah punya ISBN. Kalau mau boleh ngirim ke Pak Septa. Enggak ya? Di perpus enggak ya? Di perpus nanti ada. Ada apa Mas Yo? Apa Mas Yo? Cerita tentang keluarga boleh. Boleh cerita tentang apapun boleh ya. Yang penting ceritanya itu ada pesan yang terkandung. Kamu pengen ngomong apa gitu ya. Ini bebas, ceritanya bebas. Mau misalkan pesawat sama helikopter ngomong juga boleh, bebas. Ya nggak apa-apa. Ya, ini bukan tugas tematik, tapi ini adalah tugas besar kita. Sampai besok akhir Desember. Harapannya nanti pada saat terima rapot, kamu menerima rapot kamu sama menerima buku dongeng itu. Nah, nanti kita terbitkan. Ya kan? Boleh ya, nanti saya tunggu sampai bulan ya Oktober akhir lah ya. Oktober akhir lah, nanti November. Di video Pak, di foto Pak. Enggak, itu diketik ya, diketik pakai komputer. Nanti minta tolong ayah bunda. Kamu tulis dulu. Iya, kamu tulis dulu di buku. Tulis dulu di buku, terus habis itu nanti diketik di komputer, minta tolong ayah bunda. Terus nanti dikirim ke Pak Septa. Nanti tak jadiin satu. Ya ini tugasnya bukan tugas tematik, bukan tugas pembelajaran. Di HP boleh. Boleh nggak apa-apa, tapi dongengnya banyak nanti ketik di HP nanti tanganmu pegel. Nanti jadi jempolnya copot nanti kan kalau banyak-banyak banget. Ya. Iya, pakai laptop, pakai komputer, pakai apapun boleh. Dikumpul boleh besok sampai akhir Oktober. Nah, nanti November Pak Septa jadiin satu. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Berapa Pak ceritanya? Kalau pakai boleh bebas. Kamu mau bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200 boleh nggak apa-apa. Dongeng sendiri Pak. Iya, bikin dongeng sendiri Mbak Safa. Pengen dongeng sendiri, nanti kita terbitkan buku karya 3D, gitu ya. Apa Mas Arthur? Pak, saya mau nanya. Apa Mas Arthur? Kalau tentang liburan boleh. Boleh, tentang liburan boleh. Tentang apa saja boleh, bebas. Apa Mas Mbak Safa apa? Aku punya dongeng sendiri. Dongeng sendiri. Tentang hewan boleh nggak? Boleh, bebas. Tentang apapun boleh. Hewan, tumbuhan, mobil, motor, rumah bahkan atau ada matahari sama bintang boleh. Iya, boleh. Tentang pohon boleh nggak? Iya, tadi udah bilang. Oke, itu jadi tugas besar kita ya. Itu gak usah kita bahas dulu. Kita lanjut ke materi kita. Wah, ini udah jam 7:30 nanti tak terlalu malam. Oke ya. Itu tadi tentang kisah pohon rambutan yang kesepian yang sudah kita bacakan. Nah, di dalamnya ada banyak sekali terkandung tentang nasihat-nasihat yang sudah kamu sebutkan tadi, ya. Nah, udah absen belum? Belum absennya nanti. Di situ tadi burung nuri sama kambing ternyata mereka tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pohon. Karena tadi pohon awalnya kan dia kalau misalnya kita jadi pohon bisa jadi kita marah sama si kambing sama nuri. Karena apa? Karena mereka nggak mau berteman sama kita kan? Kan kita kan jengkel. Nah, tapi tadi di situ si pohon rambutan tidak jengkel. Dia memaafkan kedua temannya itu. Akhirnya si kambing sama si nuri berterima kasih kepada pohon. Nah, kira-kira bagaimanakah cara berterima kasih kita kepada hewan dan tumbuhan? Karena kita berterima kasih itu bisa kepada siapa saja. Kemarin sama Pak Her disampaikan kepada siapa saja kemarin Pak Her? Kepada siapa saja? Berterima kasih bisa kepada manusia, bisa kepada hewan, bisa kepada tumbuhan. Pinter ya. Nah, kalau sesama manusia kita tinggal bilang terima kasih ya. Enak karena manusia bisa kita ajak komunikasi. Tapi kok kepada tumbuhan, kalau kepada hewan, wah enggak ngerti mereka. Kita kemudian kasih makan. Iya, pinter kalau hewan kasih makan. Kalau misalnya kita ke dekat pohon kemudian kita bilang, "Hei, pohon, makasih ya Bon ya, makasih ya Hon." Itu pohonnya nggak akan jawab, "Iya, sama-sama." Wah, nanti mau bisa ngomong. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Yang pertama,
Untuk hewan peliharaan yang jelas, kalau kita sudah berkomitmen memelihara hewan, kita harus memberikan makan secara teratur. Jangan beri makannya malah sebulan sekali, atau nanti 3 pekan sekali, atau setahun sekali. Nah, kelenger nanti hewannya kan. Kucingnya bisa ngeong-ngeong terus. Itu terus itu. Nah, kita kalau udah berkomitmen memelihara hewan, maka kita harus memberi makan hewan tersebut dengan teratur, minimal sehari 2 kali gitu ya, supaya hewannya bisa tumbuh, supaya hewan nggak kelaparan. Yang kedua, kita membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. Jadi hewannya juga dimandiin. Kalau perlu diajak mandi bareng. Kucingnya diajak mandi bareng, ya kan? Kelincinya diajak mandi bareng, gitu. Jadi enak nanti. Jadi nanti kucingnya nggarukin punggung kamu yang susah untuk digaruk. Apa Mbak Navia? Di grooming, Pak. Di grooming. Oh ya, di grooming. Kalau kucing di grooming. Jadi kalau kitanya diberi makan. Iya, diberi makan. Kalau kita manusia kita datang ke salon, tapi kalau kucing dia grooming. Dia juga nyalon juga. Pak Septa berapa tahun? Apa, Mbak Safa? Apa tadi Mbak Safa? Berapa tahun? Apa yang berapa tahun? Saya, Pak Septa baru 2 abad kok, belum lama, masih muda. 200 tahun kan udah tua. Ya po. Iya, ini jenggotnya Pak Septa sudah ada yang putih ya, udah 200 tahun. Kok masih muda Pak? Pak Septa tuh udah tua yo. Pak Septa udah tua yo. Benar. Enggak, Pak Septa. Tapi agak muda dikit. Enggak, toh, Pak Septa baru lahir kemarin soalnya. Iya Pak. Bulan lagi aku ultah Pak. Oh iya, besok kita kasih Pak, kalau hadiah. baru lahir kemarin. Oh iya dong, Pak Septa masih bayi ini. Bayi gede. Aku masih lahir kemarin. Oh iya toh. Lahir langsung gede ya. Langsung bisa ngajar bayinya. Lama. Oh. Oke, kan lanjut ya. Lanjutin. Nah, apa-apa? Pak Septa masih enggak? Apanya? Apa? Dulu pagi-pagi kucingku ngeong-ngeong, jadinya alarm kucing, jadi bisa bangun pagi. Kalau biasanya orang pakai HP, dia pakai kucing ya. Apalagi kucingnya baik hati. Jadi dia sambil ngeong-ngeong, sambil nyakar-nyakar. Ya kucing Wah, udah sini kena cakarnya kucing semua. kucing kayak nakut digigitin sama nyakar-nyakar cuman dia baik. Iya. Iya, ada apa? Aku punya kucing yang sayang banget sama aku. Oh, saling Namanya menyayangi. Bonnie, dia cebol. Oke, saling menyayangi. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu sayang ya. Nanti soalnya kucing itu sama kayak binatang yang lain ada Dia kumannya kali kok juga. nikah Pokoknya sama dia sendiri. kalau bersih boleh lah ya. Tapi kalau agak kotor jangan ya. Oke, kita jaga kebersihan. Oke, kita lanjutin ya. Itu tadi untuk hewan. Sekarang kalau untuk tanaman yang jelas kita harus memberikan tanaman itu makanan. Nah, makanan tanaman adalah air. Jadi kita harus menyiram tanaman itu secara teratur. Pagi, sore, pagi, sore. Kalau misalnya lupa ya berarti pagi, pagi atau sore, sore. Nah, kalau manusia itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau tanaman 4 sehat 5 sempurna. Nah, 5 sempurnanya itu adalah pupuk. Nah, 4 sehatnya apa? Air, mineral, itu 4 sehatnya. 5 sempurnanya pupuk gitu ya. Tadi Mas Safar bilang ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kan pupuk secara teratur. Jadi nggak hanya air terus, jadi kadang-kadang kita kasih aja dia pupuk gitu. Jadi kalau kita misalnya makan nasi itu yang jangan nasi terus ya, kadang-kadang ayam goreng gitu nggak apa-apa. Ada bebek goreng nggak apa-apa. Ada pohon goreng. Kok pohon goreng? Pohon goreng kepiye ya kan? Maksudnya kayak bayam itu kan pohon goreng ya. Bayam goreng Pak, bayam goreng. Ya bayam itu kan pohon goreng gitu kan, pohon bayam goreng. Itu ya. Oke, yang kelima, kalau kita ada rumput yang itu ditanam sebagai untuk keindahan, jangan diinjak-injak sembarangan. Apalagi kalau kita kemudian pakai itu alat-alat yang itu terus kita congkel-congkel lah, itu jangan ya, karena itu kita menyiksa juga
tumbuhan. Itu cara kita berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kalian kalau ada sesuatu bantuan dari siapapun itu atau kamu dikasih sama siapapun itu, sudah mengucapkan terima kasih belum? Sudah ya? Oh ya. Saya Pak. Kira-kira coba diceritakan satu Terima waktu. kasihnya nggak diterima. Oh, ceritakan satu waktu. Saya minta satu orang saja. Satu orang menceritakan pada saat apa kamu mengucapkan terima kasih itu. Siapa yang belum menjawab? Saya Pak. Satu orang aja. Mas Arthur sudah, Mbak Safa sudah. Yang belum menjawab? Siapa? Satu orang aja. Mbak Talita sudah. Mbak Kayana sudah. Yang tadi belum menjawab. Siapa? Satu orang saja menceritakan saat-saat kamu mengucapkan terima kasih. Siapa? Enggak ada ini? Saya, Pak. Oh, Mas Atta tadi udah belum? Oh, belum. Yo, Mas Atta. Ini Mas Atta, Bu. Atta. Nah. Kayaknya boleh lagi, Pak. Nanti ya. Kita beri kesempatan yang belum menjawab dulu. Boleh lagi? Oke. Ini Mas Atta tadi kan belum toh? Nah, sekarang Mas Atta coba. Ya, apa Mas Atta? Kamu kenapa kok kamu mengucapkan terima kasih? Kamu ceritakan coba. Tinggal dulu. Dulu itu aku pernah dibantu. Dibantu apa? Bantu. Apa? Dibantu naik genteng. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, dibantu terus kamu ucapin terima kasih ya. Saya, Pak. Oke, sip. Terima kasih Mas Atta. Ayo Mas Ilyas. Silakan Mas Ilyas. Waktu kamu ngapain terus kamu Berterima kasih kepada ibu yang telah memberi makanan. Oh, waktu itu kamu kasih makan terus kamu bilang terima kasih begitu. Ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Ilyas. Ya, udah ya. Oke. Nah, itu dia. Maka kalau kita diberi bantuan oleh siapapun atau kita dikasih sesuatu oleh siapapun, kita harus mengucapkan terima kasih. Jangan asal diterima terus udah, itu nggak boleh. Ya, oke. Termasuk juga tumbuhan itu, kalau kita merawat tumbuhan dan kita berterima kasih pada tumbuhan, dia juga akan terima kasih kepada kita. Apa wujud terima kasihnya? Dia akan memberikan kepada kita buah. Nah, kalau kita merawat rambutan misalnya dikasih tanah pupuk, kasih air, nah dia akan terima kasih kepada kita. Caranya dengan memberikan buah. Nah, di sini iya, salah satunya misalkan ada apel, ada pohon apel, kita pupuk, kita rawat, dihilangin hamanya, kita kasih air setiap hari, maka apel akan memberi kepada kita buah apel. Nah, di sini ada contoh, ternyata petani itu dia punya 2 ranjang, 2 wadah. Yang pertama diisi 9 apel. Yang kedua diisi dengan 6 apel. Nah, kira-kira dari 2 wadah ini jumlah apelnya ada berapa? Berapa? 9 tambah 6 berapa? 15. Pinter. Ternyata petani tadi dia diberikan terima kasih oleh pohon apel 15 apel. Nah, terus kemudian si petani tadi itu mencoba-coba. Yang tadinya di sini warna biru diisi 9 apel, yang warna hijau diisi 6 apel, sekarang ditukar. Yang biru diisinya 6 apel, tadi awalnya 9. Terus yang hijau tadinya 6 diisi 9. Sekarang jumlahnya berapa apelnya? 15, Pak. Sama, berarti sama jumlahnya. 15 dibalik, Pak. Oh iya, ternyata sama ya, ternyata. Berarti kalau 9 tambah 6 itu sama dengan 6 ditambah 9. Berarti jumlahnya sama. Nah, sifat ini, sifat yang dibolak-balik kayak gini sampai tumpah ini. Dibalik sampai tumpah. Itu namanya komutatif.
ya. Jadi kalau penjumlahan mau dibolak-balik di mana saja tempatnya itu tetap sama saja. Sekarang ayo kita latihan. Ada soal. Nah, yuk biar gak ngantuk ditulis. Oh my God. Oh my God, gimana itu Pak? Ya nggak tahu. Selesainya sih Pak. Ayo coba dikerjakan. Ada soal di situ 220 tambah 380 sama berapa? Terus 380 tambah 20 berapa? Terus ini diisi A berapa? Terus ini diisi berapa? Yo. Ditulis caranya Pak, nggak langsung jawaban. Iya ya dong, tulis semua dong. Ditulis dari yang warna merah, warna kuning, terus warna hijau. Ya Pak. Caranya. Iya Mbak Talita. Ditulis semua warna merah, kuning, hijau. Ini maksudnya bikin sendiri, nggak ada di buku. Baik. Kalau di buku itu halaman ini halaman 7, tapi bilangannya sudah Pak Septa ganti. Apa? Ya, siapa yang sudah selesai? Sebut nama. Belum Pak. Iya, yang sudah selesai. Pak. Adip Akila. Adip Akila, wes sekarang boleh semua, boleh menjawab. Mas Adip, minta tolong. Sudah kamu tulis semua? Sudah. Sudah. Coba liatin ke layar. Wah, hebat. Oke. Yuk, coba kamu bacakan dari yang warna merah, kuning, terus warna hijau. Semua dibaca. Cara panjang atau cara pendek, Pak? Langsung aja itu di situ aja tulis. Jadi langsung ditulis. Misalnya di sini langsung tulis ini aja. Jadi nggak usah dipanjangin. Terus ini langsung ditulis hasilnya saja. Ini langsung tulis ini berapa, ini berapa. Ini nggak usah pakai cara panjang ya. Jadi nggak usah diuraikan bilangannya. Ini langsung hasilnya saja. Ini langsung hasilnya. Terus ini tuh bilangannya berapa, di sini bilangannya berapa. Iya. Aukar sudah Pak. Oke, sih Mas. Itu saya ya Pak. Ya Mas Adip dulu. Ya Mas Adip dulu yuk. Ya Mas Rauf sebentar. Ya Mas Adip dulu. Oke. Apa Mas apa? 220. Ya, oke. Yuk. 600. Oke. 280 ditambah 220 sama dengan 600. Oke, terus? Jadi 220 tambah 380 sama dengan 380 tambah 220. Oke, sip. Terima kasih Mas Adip. Yuk, sekarang. Siapa? Yang belum tadi yang mau menjawab siapa tadi? Safa? Saya Pak, saya. Ya, Mas Alvar. Saya Ya, Mbak Alvar. Siapa? Pak. Ya, bentar. Ya, Mas Alvar Mas Alvar. Oke, yuk dibacakan Mas Alvar. Habis ini Mas Cio ya. Tadi Mas Cio belum jawab toh. Kita kasih kesempatan Mas Cio. Ya Mas Alvar dulu. Dihidupin mic-nya toh. Saya tunggu ini. Ya. 180 tambah 220 sama dengan 600. Terus? Jadi 220 tambah 380 sama dengan 380 tambah 220. Hasilnya adalah 600. Oke. Sip ya, sudah ya. Jadi 220 tambah Oke, sudah. Ayo tadi Mas Cio. Ayo Mas Cio. Ya, sebentar. Ya, Mas Elan sebentar. Ya. Kita kasih kesempatan yang belum menjawab dulu. Ya, Mas Cio dulu yuk. 220 ditambah 380 dengan 600. 380 ditambah 220 sama dengan 600. Jadi 220 dan 300 ditambah 380 sama dengan 380 ditambah
120. Oke, sip. Terima kasih Mas Cio. Tadi Mas Ilyas, Mas Rauf mau menjawab. Mas Rauf, ayo Mas Rauf. Saya Pak Evira. Ya, sebentar Mbak Evira. Mas Rauf dulu, habis ini Mbak Evira. Ayana, Pak. Iya, Mbak Kayana tadi sudah Mbak Kayana. Pak. Pak. Ayo Mas Rauf. Yang merah 220 ditambah 380 sama dengan 60. 600. Oh, iya. Oke, terus. Habis itu yang kuning 380 ditambah 220 sama dengan 600. Habis itu yang hijau tadi saya Pak 20 ditambah 380 sama dengan 380 ditambah 220 sama dengan 600. Ya, oke. Terima kasih Mas Rauf. Ayo Mbak Evira, ya. Terakhir Mbak Evira ya, yuk. 220 ditambah 380 sama dengan 600. 380 ditambah 220 sama dengan 600 juga. 220 ditambah 380 sama dengan 380 ditambah 220. Oke, siap. Terima kasih ya. Tadi Mas Elvin. Oke ya Mas Elvin. Terakhir Mas Elvin. Yang lain sudah menjawab tadi ya. Mbak Afia juga sudah ya. Ya Mas Elvin coba. Mas Elvin mau. Mas Elvin. Saya Pak. Malah keluar Mas Elvin. Jaringannya Mas Elvin. Ya sudah. Oke. Saya Pak. Ya, oke. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Semua pasti pengen menjawab. Tapi waktu kita terbatas ya. Oke. Nah, kita cocokkan saja. Tadi Mas Elvin malah keluar jaringannya kayaknya. Ya. Oke. Juga Pak. Iya ya. Oh, kita lihat. Kita lihat ya. Oke. Yang atas 220 tambah 380 sama dengan 600. Terus yang kuning 380 tambah 220 sama dengan 600. Jadi 220 ditambah 380 sama dengan 380 ditambah 220 ya. Ini ya tadi menerapkan sifat komutatif. Komutatif itu ini mau dibolak-balik tidak masalah. Walaupun nanti di sini ada bilangan lebih dari 2 yang dijumlahkan. Mau 500 bilangan, mau 200 bilangan, mau 3 bilangan, mau 5 bilangan. Kalau dibolak-balik tetap tidak jadi masalah ya, karena dia masih penjumlahan. Oke. Ini masih banyak sebenarnya soalnya, tapi nanti kalau kamu, ini masih banyak ya, ini nggak usah kita bahas. Ini masih ada banyak soalnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, sudah mantap untuk sifat komutatifnya ya, nggak usah kita bahas. Sekarang coba kamu ikuti gerakan Pak Septa. Ya, bukunya diletakkan dulu, alat tulisnya diletakkan dulu. Nanti kita akan membuat 4 ketukan ya. Kita akan mempraktekkan 4 ketukan. 4 ketukan itu nanti maaf. Ini salah. Ya, oke. 4 ketukan itu nanti, ketukan yang pertama tepuk tangan, lock. Nah, ketukan yang kedua, ketiga, keempat, nanti tepuk meja. Tuwaga. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Bisa kan? Gampang kan? Ya, kita coba. Kita coba 1 kali 4 dulu. Yuk, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa? Ya, sekarang kita coba 2 kali 4, berarti 8 kali. Yuk, siap.
Tapi ngitungnya sampai 4 aja ya, nggak usah 4, 5, 6, nggak usah, tapi sampai 4. Jadi 4 terus 1 lagi ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa gampang kan? Sekarang kita tambah temponya lebih cepat. Kalau tadi kan cuma pelan, sekarang lebih cepat sedikit ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bisa? Bisa, gampang. Kalau lebih cepat lagi bisa nggak? Temponya dipercepat lagi. 2 kali 4 ya, berarti sampai 8. Siap. Ya, lebih cepat lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bisa? Masih bisa lebih cepat lagi? Masih bisa? Ya, kita tambahin 1 kali cepat lagi sampai 4 ya. Siap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada yang kayak gini. Oke. Nah, itu tadi adalah pola irama ya. Jadi kita berirama untuk menyanyikan sebuah lagu. Jadi kalau ada lagu yang dia tulisannya 4/4, berarti dia 4 ketukan. Ketukan yang pertama 1, ketukan yang kedua 3, 4, 2, 3, 4. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang coba kamu buka di buku kalian di halaman 6. Di halaman 6 ada sebuah lagu di situ. Siapa yang sudah bisa lagunya? Mas Atta sudah bisa? Afisa bisa? Bisa. Oke, coba. Mbak Safa juga. Udah bisa. Udah bisa? Wah, udah bisa semua berarti ya? Bisa. Aku mau nyanyi, Pak. Oke. Ini Nyanyi, Pak. Tadi Mbak Afisa duluan. Mbak Afisa duluan coba. Coba Mbak Afisa kamu coba nyanyikan lagu ini. Habis ini Mbak Safa. Coba Mbak Afisa. Lagunya gimana sih? Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba Mbak Safa. Mbak Safa kamu, ya sebentar Mbak Kayana. Mbak Safa kamu nyanyikan sambil tepukan tadi bisa nggak? Memandang alam dari atas bukit. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba Mbak Safa coba. Bisa Mbak Safa? Enggak. Ya wes. Coba Mbak Safa nggak usah pakai tepukan wes. Yo coba nyanyikan 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berkilau, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oke, terima kasih. Mbak Kayana bisa nggak sambil tepukan? Bisa. Bisa, Pak. Oke, kita coba lihat ya Mbak Kayana sambil pakai tepukan. Memandang alam gitu ya. Saya tepukan pertama di ini tepuk tangan, 2, 3, 4 tepuk meja. Nah, gitu terus. Yuk coba Mbak Kayana. Dikit-dikit, Pak. Bisa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Temponya pelan aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Memandang alam dari atas bukit. Nggak bisa, Pak. Memandang alam dari atas bukit. Jadi bingung ya. Siapa yang bisa sambil tepuk sambil nyanyi? Siapa yang bisa? Aduh, sampai jatuh bukunya Pak Septani. Aku bisa, Pak. Siapa yang bisa? Mbak Afisa bisa? Bisa. Coba yang lain dulu. Mbak Mas Hatta, coba Mas Hatta. Bisa nggak Mas Hatta? Sambil tepuk. Mbak Alfiah, habis ini Mbak Alfiah ya, bisa ya? Ya Mas Hatta. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tambak
berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Ya, oke. Terima kasih Mas Atta. Oh, indah pemandangan. Jadi malah kayak drum band. Ayo. Mbak Alfia bisa nggak Mbak Alfia? Menjadi gunung. Mbak Alfia bisa nggak? Oh, malah ditutup Mbak Alfia. Siapa yang bisa? Susah ya, cuma dia ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, berpayung awan. Pito. Bagai permadani di api langit, gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Gitu. Kita kasih kesempatan teman yang lain dulu. Siapa yang bisa? Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain? Oh, Mas Ryan. Wes, Mas Ryan. Coba Mas Ryan. Katanya Mas Ryan bisa. Coba ya Mas Ryan. Sambil tepuk, sambil nyanyi. Ya, bohong lah Pak itu. Ya. Ayo, entar mesti kasih do meneh Mas Ryan ki jan. Mas Ryan ki tak primperi tenan ngomong yo. Siapa yang bisa? Oke, ya. Itu tadi sambil nyanyi-nyanyi lah ya. Nah, sekarang coba kita nyanyikan dengan musik. Ya. Musiknya ada ya, ada seperti ini. Coba misal tak coba cek. Dari Pak Septa, Pak. Iya dong. Ini tak kasih musik nih. Musik. Mana ya musiknya ya? Musiknya ya, musiknya jangan aneh-aneh ya, Pak. Enggak aneh kok. Kayak sarapi. Ongol-ongol, seperambi ongol-ongol. Nacenela. Kayak yang kemarin. Ya nacenela biar. Bagus ya tapi ya. Aja, Pak. Ya, sebentar. Kita musiknya ini. Kudu ayu, ating ting. Sampai apal. Ya Allah, nanti apal. Suaranya enggak Aduh. Oke. Oke, ini musiknya. Iya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Coba kalian. Diulangi ya. Diulangi. Diulangi. Memandang alam dari atas. Pose. Sungai tampak berliku, sawah hijau. Oke, siap. Jadi 2-1. Memandang alam dari atas. Sejauh pandangku lepaskan. Oke, ya. Itu tadi kalau kita pakai musik. Nah, nanti tugas kalian yang harus dikumpulkan hanya menyanyikan lagu ini dengan musik. Oke?
pakai musik, Bapak. Ya, nanti musiknya sudah Bapak unggah di Classroom. Nanti kamu boleh download dari Classroom, terus kamu nyanyi pakai musik ini. Ya, nanti teknisnya begini. Musiknya, Gitu, Pak. iya nanti kita bikin kayak yang rumah kita tadi itu loh. Tapi kita bikin yang lagu ini ya. Jadi kamu nyanyinya jangan sampai suara musiknya keluar. Jadi kamu pakai dua alat ya, dua alat. Jadi yang satu nanti pakai HP untuk merekam kamu, suara kamu. Yang satunya, HP satunya atau laptop nanti untuk memutar musiknya. Jadi pakai headset, musiknya di headset ya. Terus HP-nya ini untuk merekam kamu pas nyanyi. Begitu caranya. Nanti Pak Septa gambarkan wes. Pak Septa gambarkan terus tak kirim ke grup. Ya, udah tahu ya caranya ya. Jadi pakai dua alat ya. Jadi mendengar musiknya pakai headset, tidak jangan apa HP terus dinyalain sampai keras itu jangan. Jadi yang kita rekam adalah video kita nyanyi tanpa musik. Nah, musiknya itu pakai headset supaya yang direkam tadi itu tidak ada musiknya. Nah, nanti Pak Septa gabung menjadi kompilasi seperti yang tadi rumah kita tadi itu. Bisa ya semua ya? Ya, Sip. Ini nanti nggak usah pakai tepukan ya. Nanti kamu boleh bergaya, boleh bergaya. Alhamdulillah, Mas Alvar. Iya, Pak, cuma suara, Pak. Iya, suara sama gerak aja ya. Iya, Pak, dikirim Pak Septa. Iya, di video dikirim ke Pak Septa. Jadi nggak usah pakai tepukan. Nah, ya sebentar, dikumpulkan maksimal sampai hari Ahad. Ya, hari Ahad. Jadi sekarang kan Rabu. Kapan ya, Pak? Lupa. Ahad itu Minggu. Oke, Pak. Ya. Pak Septa. Ya. Boleh joget gini enggak, Pak? Boleh. Memandang alam dari atas boleh ya. Memandang alam itu juga boleh. Pokoknya bebas. Terserah kamu bikin yang lucu ya. Apa Mas Yo? Ini ya, Pak, contohnya. Saya bentar. Apa Mas Yo? Minggu besok ya, Pak? Iya. Terlalu cepat enggak? Terlalu cepat, Pak. Seminggu. Sampai hari Pak, mau tanya besok pakai satu atau tidak? Atau gini aja. Berarti saya kasih waktu 1 pekan ya, sampai hari Rabu pekan depan ya. Nah ya. Saya bentar. Ngomongnya gantian sebentar. Gantian. Siapa yang mau ngomong dulu? Siap. Ya, Mas. Pak Septa. Iya, ada apa? Ini selesainya jam berapa ya, Pak? Udah mau selesai Mas Rauf. Oke, sudah? Apa? Mas Adip apa Mas Adip? Pak. Pak mau tanya, apa Mas Adip? Kalau video itu pakai seragam atau tidak? Nggak usah. Jadi ini bebas ya, pakai pakaian bebas aja. Jadi nggak usah pakai seragam. Satu tadi merekamnya seperti yang tadi Pak Septa katakan. Jadi pakai dua alat ya. Yang satu itu untuk memutar musiknya kamu pakai headset. Yang satu kamu rekam pakai HP. Dan HP-nya gini, merekamnya HP-nya gini ya, jangan berdiri ya. Tapi HP-nya seperti ini ya. Jadi tidur, HP-nya tidur. Jangan berdiri. Oke, HP-nya nggak boleh berdiri tapi tidur. Gini ya. Ya, terus merekamnya tidak usah pakai seragam ya, bebas aja. Kamu boleh sambil nari, boleh sambil pakai kostum yang lain boleh ya. Oke. Ya, ada apa? Apa? Yang penting pakai jilbab ya. Ulah iya loh, masa nggak pakai jilbab loh. Apa Mbak Afis ya? Muternya pakai apa, Pak? Musiknya pakai itu loh, pakai tadi kan misalnya pakai HP misalnya ya. Ini HP untuk memutar musiknya, terus kamu pakai headset, pakai headset. Nah, didengerin pakai headphone. Habis itu nanti ada HP lagi satu untuk merekam kamu pas nyanyi. Jadi nanti yang terekam di HP yang kedua tadi itu hanya suara kamu saja. Jadi tidak terdengar suara musiknya. Nanti musiknya dari Pak Septa nanti. Nanti kita gabungkan kayak yang tadi itu loh, yang kayak rumah kita tadi itu. Nih sekali lagi kita contohkan lagi ya, rumah kita ya. Pak, mananya? Apa? Maksimal berapa, Pak, waktunya? Waktunya sesuai dengan ini aja. Oh, waktu pengumpulan maksudnya.
Bukan. Hari terakhir ngumpulin. Lah iya, waktu pengumpulan. Saya Udah tunggu Sabtu. sampai hari Rabu pekan depan ya. Waktunya sepekan ya. Selesai. Cukup toh? Nah, ini contohnya nih. Ini yang tadi ini contohnya. Nah, itu mereka pakai headset tuh beliau-beliaunya. Itu untuk dengerin musiknya itu. Terus ya di depan ada HP. Itu untuk merekam pas nyanyinya. Nah, Hanya di Loib Bandung, tempat tinggal kita. Tanpa tuh. hiasan, Jadi nyanyi tanpa lukisan, tanpa terdengar suara musiknya. Nanti musiknya jadi Pak Septa. Menatap jerami, beralaskan tanah. namun Dah gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Nanti kita bikin kayak gitu lagunya Pemandangan. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Pak Septa, Ya. Pak Septa, Mm-mm. headset. Kapan lagi, Pak? Apa? Zoom-nya kapan lagi? Sebentar, kurang jelas. Sebentar, mohon maaf. Ada apa? Zoom-nya kapan lagi? Zoom-nya besok hari Jumat. Ya, besok hari Jumat. Bareng Taksin kan Pak, taksin. Ya, kita kan malam, Zoom-nya kan malam. Habis sholat maghrib. Nah, sudah? Kamis, aku nggak bisa ya. Kamis kan nggak ada Zoom. Kalau Kamis kalau ada Zoom-nya nggak bisa. Oh, enggak. Oh ya, nggak apa-apa kan Zoom. Kalau Kamis kan nggak ada Zoom. Kita kan Zoom-nya hari Senin, Rabu, Jumat. Oke, sudah? Ya, oke. Itu semua tadi yang sudah kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Jadi tadi kita pertama belajar tentang dongeng. Apa tadi dongeng itu apa? Cerita hayalan. Cerita yang dibuat-buat, yang berisi dengan nasihat. Oke. Nah, terus kemudian tadi kita juga belajar tentang sifat pertukaran. Namanya sifat apa tadi pertukaran? Komutatif, pinter Mas Sofar ya. Komutatif Mas Aksa ya. Komutatif pertukaran. Terus tadi kita belajar bagaimana kita bisa mengucap terima kasih kepada hewan dan juga kepada tumbuhan. Itu ya. Nah, sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang selanjutnya. Kita pada kesempatan malam ini sudah hebat kalian, sudah belajar dengan jos, dengan mantap. Ini mau foto bareng nggak? Oh iya. Oh ya, oke. Sebelum foto bareng, Pak Sita mau presensi dulu. Ini tadi yang sudah menjawab otomatis sudah presensi. Saya panggil yang tadi belum jawab, Mbak Aidan. Mas Aidan ada, Mas Aidan? Mas Aidan ada? Oh ya, hadir. Oke. Terus Mbak Aisyah Kinarian ada? Hadir. Mbak Alfiah Naila? Hadir, oke. Mas Alzam, ada Mas Alzam? Ada. Oh ada, oke. Mbak Akila Asya, Mbak Akila? Tadi kayaknya izin nih. Hadir enggak ya? Enggak pakai kamera kayaknya tadi. Oke, terus Mas Aksa. Oh ada ding, sudah menjawab tadi. Maaf. Atifa, Mbak Atifa ada Mbak Atifa? Hadir. Danis, Mbak Danis? Hadir. Oke. Mas Akif? Hadir. Saya kok belum dipanggil. Iya, yang sudah menjawab tadi sudah otomatis terpanggil ya. Terus Mas Yakwan, ada Mas Yakwan? Hadir. Oke. Mas Gani, ada Mas Gani? Mas Gani? Hadir. Oke. Terus Mas Hafiz, mana Mas Hafiz? Ada Mas Hafiz? Hadir. Oke, sip. Mbak Nafisa. Nafisa Mahira. Oh, Mbak Nafisa nggak ada. Oke. Terus Mbak Tanika ada ya? Oke.
Ya. Hadir, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Mari kita bersiap-siap untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, sikap berdoa. Pak, kok malam pagi, Pak? Oh. Ini apa? Pagi apa malam ini? Pagi, Pak. Oh, pagi ya, ya. Mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, Pak. Malam. Ya, Hari ini. Ya wes panut. Foto, Pak. Foto, Pak. Oh iya. Ya nanti foto habis berdoa foto ya. Oke. Nah, yuk berdoa dulu. Siap-siap berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa dulu. Mas Aidan. Pakai jurus saringan ya. Ayo Mas Aidan, duduk yang bagus, Mas. Pinter. Sudah? Oke, Mbak Tanika duduk dulu Mbak Tanika ya, jangan tiduran ya. Ya, mohon maaf kita mau berdoa nggak boleh sambil guyonan ya. Kita mau berdoa sama Allah tuh nggak boleh sambil yang lainnya. Jadi duduk yang bagus dulu. Ya. Oke, sudah siap. Ya, yuk. Kita berdoa wahid isnani. Oh, masih ada minum sebentar. Mas Elvin, diminum dulu nggak apa-apa. Pak Zeta, aku mau minum dulu, lehernya gatel. Oh ya. Ditunggu. Biar kita berdoanya khusyuk. Ya, itu Mbak Aisyah juga minum dulu, boleh. Sudah Mbak Afisa? Oh, udah. Ya wes. Yuk, siap berdoa. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, terima kasih semuanya. Siap foto pose pertama. 1, 2, 3. Mas Jakwan medeni ya Mas Jakman malahan. Pose kedua. 1, 2, 3. Enggak, Mas Cio melu-melu, Mas Cio malah medeni kabeh iki. Nek matanya pada keluar piye ki kok? Pose jelek. Walah pose jelek barang. Wes yo. Pose setan. Pose setan. Pose jelek. 1, 2, 3. Wes. Dah ya. Iya. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semua. Jangan lupa nyanyinya ya. Jangan lupa nyanyinya. Sampai bikin dongeng. I know. Oke, nanti yang mau ngobrol setelah ini ya. Tak tutup dulu rekamannya. Ya, selamat malam.